Sejak diberlakukannya praktik uji surat izin pengemudi atau SIM yang kini diubah lintasan berbentuk huruf S, jumlah pemohon SIM C di Polres Metro Depok mengalami peningkatan. Perubahan lintasan yang kini menjadi sebuah sirkuit mengakomodasi 4 materi ujian praktik SIM. Diketahui sejak pekan lalu, Polri telah mengubah lintasan untuk ujian praktik SIM C atau roda 2, di mana lintasan yang semula berbentuk angka 8, kini diubah menjadi lintasan berbentuk huruf S, dan tak ada lagi lintasan uji SIM yang zigzag. Perubahan lintasan untuk ujian praktik motor ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Perubahan lintasan kini menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodasi 4 materi ujian praktik, diantaranya yakni uji pengereman, uji keseimbangan, uji berbalik arah membentuk huruf U, uji keterampilan huruf S, serta uji reaksi rem menghindar. Dengan penerapan baru ini, pemohon menjadi lebih mudah ketika ujian praktik. Perubahan ini pun disambut baik pemohon yang melakukan uji praktik. Anissa, salah seorang pemohon, mengatakan penerapan huruf S pada praktik ujian SIM C dinilai lebih mudah dibanding dengan angka 8. Namun walaupun dinilai lebih mudah, tetapi harus konsentrasi saat melakukan ujian praktik SIM C. Kalau dari untuk lokasinya sendiri sekarang lebih gampang ya, dilihat dari bentuknya sendiri. Kalau yang dulu kan angka 8 itu emang agak kelihatan lebih susah gitu ya lihatnya. Kalau yang sekarang memang butuh konsentrasi, tapi sebenarnya kalau udah sering belajar naik motor pasti bisa tahu lah, terus banyak-banyak tahu rambu lalu lintas di jalan, lebih mudah makanya seperti itu. Sementara itu, Kanit Regiden Polres Depok, AKP Narendra Rian Agusta, mengatakan, sejak kebijakan ini berlaku, jumlah pemohon SIM di Polres Metro Depok mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari banyaknya animo para pemohon yang datang untuk membuat SIM khususnya SIM C. Kendati dianggap lebih mudah, namun kemampuan pemohon SIM tetap mendapat pertimbangan. Polri yang menghilangkan ujian angka 8 dan ujian zigzag dirubah menjadi sirkuit yang lebih mudah dan praktis untuk dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mengurangi kompetensi dari pengemudi atau masyarakat yang ingin melaksanakan ujian SIM. Kompetensi pemohon tetap dinilai oleh petugas saat melakukan praktik. Jika terdapat pemohon SIM C yang tak lulus dalam ujian praktik, polisi menyiapkan latihan khusus yakni setiap hari Minggu. Ujian khusus praktik SIM C pada hari Minggu itu pun tidak dipungut biaya alias gratis. Damar Pamungkas, Koda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Pagi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta jajaran elit Parpol menghadiri seminar Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Acara seminar bertajuk Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 ini digelar di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Agustus 2023. Target dari RPJPN adalah 9,8 triliun. Kemudian yang sekarang kita ranking PDB dunia adalah 16 besar dunia, target kita adalah menjadi 5 besar dunia. Kemudian gross national income kita per kapita dari sekarang 4.580 US dollar, target kita ingin mencapai US dollar 30.000 US dollar per kapita, yang artinya kita menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi, bukan kita terperangkap dalam bahkan middle income trap. Tapi tadi disebut oleh para pakar, untuk mencapai ini kita butuh pertumbuhan rata-rata 6% selama 20 tahun. Kalau bisa 7%. Tadi dari paparan dari Pak Amran Sulaiman sebenarnya sangat membesarkan hati kita semua. Dan sangat visible bahwa kita menjadi superpower pangan dunia. Beliau bukan ahli teori, beliau pelaksana, pelaku, dan telah berhasil. Memang
banyak masalah kita. Tadi juga pemapar terakhir juga menyampaikan ya, birokrasi kita luar biasa. Ya. Budaya birokrasi kita harus kita koreksi diri kita sendiri. Ya. Kita sering menghanut, birokrat kita sering menghanut, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Yang tadi itu, lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Padahal prosedur adalah alat untuk membangun negara. Jadi disinilah kita harus cari suatu pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Dan saya kira pemimpin-pemimpin politik harus punya will, kehendak untuk tidak mengkriminalisasi para pelaku, para pimpinan eksekutif di lapangan yang ingin mengejar keberhasilan untuk bangsa dan rakyat Indonesia.